Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika dasar untuk persiapan masuk sekolah favorit jenjang SMA. Pada soal kali ini kita kaitannya sama trigonometri, trigonometri yang masih dasar, yang masih sederhana. Nah, di sini dikatakan jika sin A nilainya sama dengan P dan A itu adalah sudut yang berada di antara 90 derajat dan 180 derajat, maka berapakah nilai dari tan A? Jadi teman-teman untuk memulai menyelesaikan kasus itu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui dulu tuh. Ada beberapa basic yang sepertinya belum disiarkan di SMP. Saya kurang tahu apakah kurikulum terbaru sudah menyediakan materi ini. Tapi ada beberapa materi yang teman-teman mesti kuasai dulu. Cukup dasar tapi fundamental. Pertama, untuk dasar trigonometri itu ada 4 kuartil. Ada dalam trigonometri itu ada 4 segmen. 4 segmen itu dibagi menjadi per 90 derajat. Di mana 90 derajat pertama itu segmen pertama. Berarti di kuartil 1. Kemudian dari 90 ke 180 itu berada di kuartil 2. Dari 180 ke 270 itu berada di kuartil 3 dan 270 ke 0 atau 360 itu berada di kuartil 4. Nah, eh, segmen kuartil ini pengaruhnya itu kepada tanda trigononya, tanda rumus trigono. Di dalam hal ini tanda sinus dan kosinusnya. Di mana pada kuartil pertama itu sinus nilainya positif, kosinus juga positif. Kuartil kedua, sinus nilainya positif, kosinus yang negatif. Kuartil ketiga, sinus dan kosinus serentak negatif. Kuartil keempat, sinus negatif, kosinus yang positif. Jadi gitu ya kawan-kawan untuk dasar trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat maka ada aturan kuartil ini. Nah, karena sudut A itu berada di kuartil 2 sudah jelas tuh bahwa sinusnya pasti negatif. Maaf, sinusnya pasti positif dan kosinusnya pasti negatif. Akibatnya tannya pasti nilainya negatif. Kenapa demikian? Karena tan itu kan rumusnya sin per cos. Sinnya positif, cosnya negatif. Maka pasti hasilnya negatif. Berapapun hasilnya, pasti nilainya negatif. Nah, kemudian kita lanjut. Karena di sini sudah diketahui sin P, maka tan P bisa mudah kita ketahui bentuknya itu adalah sin, maaf, ya sin A maksud saya, sin A berarti, maaf, tan A itu nilainya sama dengan sin A per cos A. Cos A. Nah, sin A kita sudah tahu, sudah diterangkan dalam soal. Berarti sin A sama dengan P. Kemudian, gimana cara kita mendapatkan cos A? Nah, cara kita mendapatkan cos A, tinggal kita panggil aja rumus identity. Rumus identity kan berbunyi 1 sama dengan sin kuadrat plus cos kuadrat. Sin ini apapun syaratnya sudutnya masih sama ya, sudutnya sama-sama theta, katakan atau sudutnya sama-sama A atau sudutnya sama-sama B. Kalau sudutnya di sini theta 1, di sini theta 2 nggak berlaku ya kawan-kawan. Jadi ketika sinus dan kosinus memiliki sudut yang sama dan mereka saling kuadrat, maka hasil dari penjumlahan kuadrat sinus dan kosinus dengan sudut yang sama itu adalah 1. Itu rumus identitas. Langsung tuh kita plot ke rumus identitas. 1 sama dengan, kita udah tahu nilai sin sin A. Berarti kan di sini kita mainnya di sin A kan ya. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A. Kok sin kuadrat A dengan mudah kita bisa tahu nilainya adalah P kuadrat. Karena sin kan A, sin A kan P. Berarti sin kuadrat A nilainya P kuadrat.
ditambah dengan cos kuadrat A. Berarti nilai cos kuadrat A adalah 1 min P kuadrat. Berarti nilai cos aja nilainya adalah akar dari 1 min P kuadrat. Udah, tinggal kita masukin aja akar 1 min P kuadrat. Nah, kalau teman-teman tidak fokus, maka teman-teman akan menjawab B, karena secara tidak langsung jawabannya udah benar tuh. Ada P per 1 per akar dari 1 min P kuadrat. Nah, sayangnya jawaban B itu salah. Jawaban yang benar adalah D. Karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa cos di kuartil kedua itu nilainya negatif. Jadi ini nilai negatif. Berarti nilainya adalah minus P per akar 1 min P kuadrat. Jadi jawabannya adalah D, kawan-kawan. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.